Bagi warga Jakarta dan Tangerang, Jalan Daan Mogot sudah tidak asing lagi. Namun, tahukah Anda bahwa nama jalan ini diambil dari nama seorang pahlawan, Daan Mogot? Jalan Daan Mogot membentang sepanjang 20 km dari Jakarta Tangerang, tepatnya dari perempatan Grogol hingga kota Tangerang. Jalan ini dinamakan Daan Mogot untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa perjuangan seorang pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam sebuah pertempuran di hutan Lengkong, Serpong, Tangerang. Januari 1946, Daan Mogot yang bernama lengkap Daniel Elias Mogot tewas dalam peristiwa Lengkong. Sang mayor saat itu bertugas memimpin Taruna Akademi Militer Tangerang berupaya melucuti senjata dari pihak tentara Jepang. Jadi Daan Mogot ini diangkat sebagai pahlawan dan terkait dengan peristiwa Lengkong, ya kan, beliau gugur dalam peristiwa itu dan masih muda sekali ya, dari keluarga yang terhormat dari Manado beliau itu. Saya rasa para alumni dari sekolah ini dan guru-guru mereka itu mendirikan organisasi namanya Hikmat, himpunan lulusan dari Militer Akademi Tangerang. Nah, mereka kemudian mengusulkan agar jalan yang saya anggap yang terpanjang ya, dari Grogol sampai dengan kota Tangerang itu untuk diberikan nama Daan Mogot. Pada saat itu bisa diterima oleh pihak DKI. Sofia Mogot, adik dari Daan Mogot ini pun memiliki kenangan tersendiri terhadap sang kakak. Sofia sangat bangga terhadap perjuangan yang dilakukan Daan Mogot untuk membela negeri ini hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan. Tentu bangga sekali, karena di mana-mana kita baca nama Daan Mogot memang sering muncul di TV. Daan Mogot merupakan anak dari pasangan Wilhelmina Emilia Inkiriwang dan Nicholas Frederick Gerardus Mogot. Di mata keluarga, Daan Mogot sejak kecil sudah menunjukkan sikap pemberani dan bertanggung jawab. Tak ayal, anak kelima dari 7 bersaudara ini sudah menjadi tentara dalam usia yang terbilang muda. Dan adalah dia anak yang memang bertanggung jawab, betul. Itu yang saya tahu ya. Ya, waktu masih kecil saja dia juga sudah pemberani waktu masuk ke peta dan ikut dia daftarkan diri. Nah, di situ dia catut umurnya. Terus dia membohongi bahwa dia sudah, padahal dia baru umur 15. Terus dia karena memang badannya sudah besar dan agak tinggi. Terus orang Jepang tentu mereka percaya. Tahun 1942, Daan Mogot berhasil masuk menjadi tentara peta atau pembela tanah air, meskipun saat itu usianya belum mencapai 18 tahun. Karir Daan Mogot yang masih satu militer akademi mengenangnya sebagai sosok pemimpin bertubuh besar dengan semangat dan disiplin yang tinggi. Dan Mogot itu sangat membatasi diri sebagai pimpinan. Dia ramah sih ramah, tapi tetap disiplin. Jadi kalau kita berdiri agak jauh, nggak begini tuh dia menegur gitu. Ya, tapi nggak ada yang membenci atau ini malah menghormati. Proklamasi kami. Ketika Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Daan Mogot menjadi salah seorang tokoh pemimpin Barisan Keamanan Rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat dengan pangkat mayor. Dari peta langsung, karena memang pemerintahan belum ada pemerintahan sebetulnya karena kacau. Terus BKR dulu, baru dari BKR kan TKR,
baru dari TKR. Ya. Nah, itu memang mereka sudah masuk, sudah bergabung dengan lain-lain Indonesia. Ya, di waktu BKR juga, nah zamannya itu juga BKR, aduh kacau sekali dengan adanya Belanda yang mau masuk juga, dan padahal ada sekutu. Bersama dengan Kemal Idris dan Yahya dan Taswin, dan Mogot mencetuskan ide berdirinya Militer Akademi Tangerang. 18 November 1945 dan Mogot pun dilantik menjadi Direktur Militer Akademi. Dan Mogot ini adalah salah satu anggota dari Resimen A4 yang mempunyai wilayah, ya, itu di daerah Tangerang dan sekitarnya. Ketika tahun-tahun awal ini, inisiatif muncul gitu ya dari para kelompok-kelompok tentara perwira ini untuk mendirikan akademi. Maka di Tangerang didirikanlah Akademi Militer Tangerang. Kira-kira tuh pada bulan September gitu dibuka tahun 45. Tetapi resminya pendidikannya 3 bulan, resminya baru pada akhir tahun dan awal tahun 46. Para pesertanya cukup banyak. Tentara Jepang yang berada di menara pengawas itu yang punya senjata 12,7 menembak. Jadi itu betul-betul adalah killing field. Yang lain bubar, melarikan diri.